Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu penguji, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aziza Fauziah Muninggar dengan NIM 24225140008, mahasiswa bimbingan dan konseling PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil selama belajar pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Arif Maulana, Magister Pendidikan. Baik, untuk pembahasan pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru ini terdapat 4 pembahasan, yaitu yang pertama, hasil identifikasi diri, yang kedua, pengalaman belajar bermakna, yang ketiga, desain pembelajaran, dan yang keempat adalah refleksi pengalaman belajar. Baik, dalam tahap identifikasi diri ini diminta untuk merumuskan visi untuk pendidikan Indonesia dan juga visi sebagai calon guru, di mana untuk visi pendidikan Indonesia berkontribusi secara aktif mencetak generasi penerus yang cerdas, berbudi luhur, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Adapun tujuan dari visi tersebut adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga cerdas tapi tidak hanya secara akademik, namun juga dalam karakter dan berperilaku yang memiliki dan mencerminkan budaya ketimuran dan juga nilai-nilai Pancasila. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan tujuan menjadikan sekolah sebagai tempat nyaman tanpa adanya diskriminasi dan memandang perbedaan itu sebagai keistimewaan, baik perbedaan fisik, kemudian perbedaan pendapat, perbedaan perilaku, perbedaan emosional, dan perbedaan lainnya. Pendidikan merupakan pilar dalam kehidupan sehingga dengan visi tersebut dapat mengarahkan sistem pendidikan untuk mampu menciptakan generasi yang cerdas, berbudi luhur, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Kemudian untuk visi sebagai calon guru, menjadi pendidik yang berintegritas dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat, mampu mengembangkan potensi peserta didik, disertai karakter dan budi yang luhur, yang menciptakan pembelajaran kreatif dengan memanfaatkan teknologi, dan lingkungan belajar inklusif serta berpartisipasi dalam masyarakat. Di mana visi sebagai calon guru ini menekankan bahwa sebagai calon guru tentu perlu memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan profesionalismenya sebagai guru nanti. Sebagai guru tentu perlu untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan lainnya sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat sangat diperlukan. Menjadi pembelajar sepanjang hayat ini membantu juga untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, yang lebih inovatif untuk memberikan manfaat pengalaman belajar untuk peserta didik ini lebih bermakna. Memanfaatkan teknologi pula, di mana di era modern tentu tidak asing dan tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran pula, di mana pemanfaatan teknologi juga merupakan hal dan penunjang yang penting dalam pembelajaran.
Kemudian lingkungan belajar inklusif di mana peserta didik dapat diterima dan dihargai tanpa syarat, tanpa adanya diskriminasi di sekolah. Serta sebagai bagian dari masyarakat, tentu saya sebagai calon guru juga harus berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang baik. Sebelumnya telah dirumuskan visi untuk pendidikan Indonesia dan juga visi untuk sebagai calon guru, di mana dalam mencapai visi tersebut diperlukan cara atau misi yang harus dilakukan oleh saya sebagai calon guru profesional, yaitu yang pertama, menyelesaikan program pendidikan profesi guru ini dengan baik, dengan belajar melalui mata kuliah dan juga praktik secara langsung di sekolah PPL, di mana saya sebagai mahasiswa PPG yang telah mendapatkan kesempatan untuk belajar di pendidikan profesi guru ini, sehingga saya harus menyelesaikan kewajiban yang telah saya pilih sebelumnya ini dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, memiliki kesadaran diri untuk terus memperbaiki diri dengan menjunjung tinggi nilai etika dan moral dalam kehidupan, di mana sebagai guru nantinya saya akan menjadi teladan untuk peserta didik sehingga diawali dengan kesadaran diri yang penuh untuk memperbaiki diri, untuk mampu memberikan pengaruh yang lebih positif kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, selalu mau untuk belajar dalam hal yang positif berkaitan dengan kemajuan diri, seperti mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan lainnya untuk menunjang pengembangan profesionalisme sebagai guru, serta menerima kritik dan saran yang membangun. Jadi saya lebih harus terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan diri saya sebagai guru yang lebih memiliki keterampilan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, mempelajari dan menerapkan metode atau teknik pemberian layanan yang inovatif dengan bantuan teknologi untuk memberikan pengalaman belajar peserta didik di era yang modern ini tentu perlu mengkombinasikan teknologi dalam pelaksanaan layanan khususnya dalam bimbingan dan konseling dan juga tetap memperhatikan metode atau teknik yang digunakan tersebut sesuai. Kemudian teknologi tersebut sebagai penunjang untuk memberikan peserta didik pengalaman yang lebih variatif. Kemudian dalam inovasi tersebut lebih memberikan semangat kepada peserta didik mengikuti pembelajaran atau layanan dengan lebih antusias. Untuk yang kelima, yaitu membangun hubungan dan kedekatan yang baik dengan peserta didik, rekan, dan juga orang tua. Di mana sebagai guru, khususnya guru BK, berhadapan dengan banyak orang, khususnya untuk peserta didik, maka harus mampu memiliki kedekatan atau hubungan yang lebih baik, yang lebih mendalam, mengingat tugas guru adalah membimbing, membantu, dan juga mengarahkan peserta didik, sehingga sangat perlu untuk lebih dekat. Untuk itu, dalam menyukseskan program-program guru BK untuk membantu peserta didik, tentu juga perlu membangun kedekatan dan berkolaborasi untuk membantu dan mendukung dengan rekan yang lain, guru-guru yang lain maupun orang tua siswa yang lebih tahu peserta didik di rumah, kemudian bahkan bisa berkolaborasi dengan masyarakat untuk membantu menyukseskan program tersebut dan membantu mendukung peserta didik. Masuk pada topik pembahasan kedua, yaitu pengalaman belajar bermakna. Pada semester 1, mempelajari filosofi pendidikan yang membantu meningkatkan kesadaran diri sebagai calon pendidik untuk menerapkan pendidikan berpusat pada peserta didik sesuai dengan nilai Pancasila dan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, meningkatkan pemahaman dan keterampilan saya untuk dapat melaksanakan layanan dengan memperhatikan profil dari peserta didik dan menggunakan metode yang berpusat pada peserta didik. Lalu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya meningkatkan kesadaran sebagai calon pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif sebagai pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik
dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Untuk mata kuliah perspektif sosiokultural, membantu saya meningkatkan pemahaman akan keberagaman aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam pendidikan di Indonesia. Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, memahami berbagai asesmen yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik secara akurat, seperti AKPD, wawancara, dan lain sebagainya, sehingga guru BK dapat merancang layanan, baik layanan dasar dan layanan responsif. Kemudian, untuk mata kuliah PPL 1, meningkatkan kemampuan merancang dan juga melaksanakan layanan bimbingan konseling dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing, karena pada PPL 1 masih dalam tahap asistensi mengajar dan juga praktik pembelajaran terbimbing. Pengalaman belajar bermakna pada semester 2, yaitu pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi sosial emosional dalam merancang layanan BK dan mengembangkan kompetensi sosial emosional untuk peserta didik. Pada mata kuliah pengantar pendidikan ABK, memberikan pemahaman kepada saya tentang anak berkebutuhan khusus, kemudian akomodasi yang layak, identifikasi dan asesmen yang digunakan untuk mengetahui gejala, kemudian bagaimana cara merancang pembelajaran, dan mempelajari pula tentang sistem dukungan layanan bagi ABK. Lalu untuk proyek kepemimpinan, saya mendapatkan pengalaman berharga dalam merencanakan hingga penyelenggaraan proyek dengan menerapkan kerjasama, sosialisasi, dan juga kemampuan kepemimpinan guna terlaksananya proyek dengan baik. Lalu pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, memberikan pemahaman yang mendalam terkait merancang dan juga melaksanakan layanan dasar dan juga responsif dengan berbagai teknik atau metode sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu pada mata kuliah selanjutnya PPL 2 membantu saya mendapatkan dan juga meningkatkan kemampuan dalam merancang dan melaksanakan layanan BK sesuai dengan kreativitas dan inovasi guru BK sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mata kuliah yang saya ambil sebagai mata kuliah bermakna yaitu pembelajaran sosial emosional, karena pada mata kuliah ini saya mendapatkan perspektif baru yang belum saya dapatkan sebelumnya, bahwa sosial emosional ternyata memiliki kompetensi yang bahkan dapat diterapkan dalam RPL maupun dalam layanan bimbingan konseling, yang tentunya ternyata kompetensi tersebut juga sangat penting sebagai guru yang kemudian dapat diterapkan pada peserta didik. Pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional terdapat 5 topik, yaitu topik 1 membahas tentang kompetensi sosial emosional berdasar kerangka Geisel. Yang kedua, topik 2 membahas tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Kemudian topik 3 membahas tentang experiential learning. Yang keempat, experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Dan topik 5 membahas tentang school well-being. Dalam artefak bukti pembelajaran dari mata kuliah pembelajaran sosial emosional, yaitu yang pertama terdapat topik 1 aksi nyata. Pada topik 1 aksi nyata ini diminta untuk melaksanakan layanan bimbingan klasikal secara langsung dengan menerapkan adanya 5 kompetensi sosial emosional yang dilengkapi dengan RPL yang telah saya sisipkan di samping pula, yaitu artefak yang kedua, yaitu dari ujian tengah semester, di mana diminta untuk membuat modul ajar bimbingan konseling yang telah saya buat sesuai dengan sistematika, dan dari modul ajar tersebut juga menyisipkan adanya 5 kompetensi sosial emosional. Kemudian link di bawah adalah link artefak yang dapat diakses dari topik 1, RPL, dan juga modul ajar yang telah saya kumpulkan dalam link artefak di bawah ini. Memasuki topik pembahasan yang ketiga, yaitu desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini saya dapat dari mata kuliah yang bermakna sebelumnya, yaitu mata kuliah pembelajaran sosial emosional, di mana sesuai dengan asesmen sebelumnya, saya akan melaksanakan bimbingan kelompok
dengan topik layanan yaitu Ayo Kenali Emosi Dasar. Untuk sasaran dalam layanan ini sendiri yaitu kelas 7 dengan menggunakan teknik atau metode permainan simulasi dengan media Apit Zamu dengan kepanjangan dari A Piece of Emotion. Tujuan dari layanan bimbingan kelompok ini sendiri yaitu yang pertama, peserta didik atau konseli dapat menguraikan pengertian emosi, kemudian peserta didik atau konseli dapat mengaitkan jenis-jenis emosi dasar dengan perasaannya. Yang ketiga yaitu peserta didik atau konseli dapat merumuskan pentingnya mengenali emosi dasar. Lalu kemudian terdapat dokumentasi dari pelaksanaan bimbingan kelompok dengan topik layanan Ayo Kenali Emosi Dasar dan juga dilengkapi dengan adanya modul ajar yang telah disusun cara atau langkah dalam pelaksanaan permainan media Apit Zamu. Pada media Apit Zamu itu tersendiri yaitu ada 6 potongan pizza yang menggambarkan dari 6 jenis emosi dasar menurut Paul Ekman yang dilengkapi dengan kartu dan juga link di bawah merupakan link pengumpulan dari desain pembelajaran yang dilengkapi dengan RPL, modul ajar, dan juga dokumentasi. Lalu pada RPL dilengkapi adanya materi, kemudian evaluasi proses, evaluasi hasil, dan juga lembar refleksi atau lembar kepuasan. Dalam bimbingan kelompok dengan media Apit Zamu atau A Piece of Emotion adalah media yang interaktif untuk dibuat memperdalam topik bimbingan kelompok, di mana topik bimbingan kelompok yang saya angkat adalah Ayo Kenali Emosi Dasar. Manfaatnya dari media permainan Apit Zamu itu sendiri yaitu yang pertama, membangkitkan antusias dan semangat anggota kelompok. Karena media Apit Zamu didesain sedemikian rupa dan dihias sedemikian rupa yang berbentuk pizza di mana relevan dengan anak-anak, tentu akan membangkitkan semangat peserta didik atau anggota kelompok untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok hingga selesai. Yang kedua, membantu anggota kelompok mengembangkan kompetensi dalam mengenali emosi, di mana pada topik layanan Ayo Kenali Emosi Dasar ini membantu peserta didik untuk mengembangkan dan memiliki kompetensi untuk mengenali emosi dasar, di mana terdapat 6 emosi dasar menurut Paul Ekman yang tentunya akan berguna dalam kehidupan sehari-hari anggota kelompok itu sendiri. Kemudian yang ketiga, membantu meningkatkan kerjasama dan melatih keterampilan komunikasi. Karena bimbingan kelompok terdapat 6 anggota kelompok, tentu mereka akan saling berinteraksi, berkomunikasi. Tentunya hal ini akan membantu mereka dan lebih melatih keterampilan komunikasinya dan juga kerjasamanya. Tentunya juga akan membangun dinamika kelompok yang lebih lagi pada layanan ini. Kemudian di samping terdapat gambar yaitu media Apit Zamu dan gambar di sampingnya lagi yaitu gambar kartu, yaitu terdapat kartu Dare dan juga kartu Truth. Berikut adalah cara atau langkah untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan simulasi dengan media Apit Zamu atau A Piece of Emotion. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru BK bersama anggota kelompok menentukan urutan main. Dalam layanan bimbingan kelompok sebelumnya, urutan main dilakukan dengan berhitung, yaitu nanti anggota kelompok yang memiliki urutan nomor terkecil akan bermain terlebih dahulu. Lalu kemudian guru BK meminta anggota kelompok dengan urutan main untuk menjawab pertanyaan emosi apakah yang dirasakan kemarin ketika di rumah. Dan langkah selanjutnya setelah peserta didik menjawab, lalu peserta didik diminta untuk mengambil topping yang
ditempelkan sesuai dengan emosi yang dirasakan anggota kelompok kemarin ketika di rumah. Topping disertai dengan angka-angka yang nanti akan mengambil adanya kartu, terdapat 2 kartu tadi, yaitu kartu truth dan juga kartu dare. Setelah ditempelkan pada bagian pizza yang disertai stiker emosi sesuai dengan emosi yang dirasakan ketika di rumah, kemudian peserta didik mengambil kartu yang tertera nomor dalam toppingnya. Ketika peserta didik mendapat kartu dare, jadi peserta didik atau anggota kelompok akan melaksanakan tantangan tersebut. Jika mendapatkan kartu truth, maka anggota kelompok akan menjawabnya. Contoh dari kartu dare itu, buatlah pantun yang menggambarkan emosimu saat ini, kemudian buatlah kalimat untuk mewakili emosi yang kamu rasakan saat ini, dan sebagainya. Untuk kartu truth sendiri berisi dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh anggota kelompok seputar dari emosi-emosi yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu di samping adalah cuplikan video berkaitan dengan layanan bimbingan kelompok yang telah dilaksanakan dengan anggota kelompok, yaitu kelas 7. Memasuki topik pembahasan yang keempat, yaitu refleksi pengalaman belajar. Pada refleksi pengalaman belajar ini diminta untuk merefleksikan pendidikan di Indonesia dan juga merefleksikan guru, bagaimana caranya untuk dapat menjadi guru yang profesional dan lain sebagainya. Pada refleksi pengalaman belajar yang pertama ini, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seluruh peserta didik tanpa terkecuali dengan berbagai latar belakang yang dimiliki, tidak hanya dalam akademik saja, tetapi dalam hal pengembangan karakter dan nilai-nilai luhur dari Pancasila sebagai wujud bangsa Indonesia. Kemudian, pendidikan di Indonesia seharusnya mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, saling menghargai keberagaman yang ada. Karena penting sekali untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman, yang tanpa ada diskriminasi maupun tanpa adanya tidak diterima dari peserta didik, supaya peserta didik dapat mengikuti proses belajar di sekolah dengan aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga, pendidikan di Indonesia seharusnya lebih berkualitas dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan seperti melengkapi atau meningkatkan akses, fasilitas, peningkatan sumber daya dari guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar di sekolah yang lebih baik lagi. Sehingga untuk itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat memajukan pendidikan di Indonesia supaya dapat memenuhi ketiga dari syarat pendidikan yang seharusnya. Refleksi selanjutnya yaitu saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus yang pertama, menjadi guru profesional saya harus senantiasa belajar. Karena saya menyadari sebelumnya setelah lulus pendidikan sarjana, kemudian melanjutkan di profesi guru ini, pendidikan profesi guru, saya mendapatkan banyak perspektif baru, ilmu baru, pengetahuan baru, dan juga keterampilan lainnya yang belum saya dapatkan sebelumnya. Sehingga untuk kedepannya setelah menyelesaikan program pendidikan profesi guru ini, saya juga harus terus senantiasa belajar, kemudian terus berkembang dengan mengikuti pelatihan misalnya, kemudian mengikuti workshop, dan lain sebagainya. Lalu saya juga harus memberi contoh yang tentu dimulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang luhur, menciptakan pembelajaran yang inklusif. Karena
Jika guru di sekolah merupakan teladan bagi siswa atau peserta didik, sehingga untuk saya sangat penting memiliki kesadaran diri yang penuh untuk dapat memperbaiki diri dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang luhur, yang tentunya nanti dapat diterapkan pula pada peserta didik. Untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif pula di sekolah juga memerlukan banyak sekali langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan adanya lingkungan belajar yang non-diskriminasi di sekolah merupakan hal yang sangat penting. Dalam rencana tindak lanjut, yaitu 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru adalah yang pertama, membantu mengembangkan potensi peserta didik dengan layanan yang akan saya berikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik secara menyeluruh, menggunakan berbagai metode dan media yang kreatif dan juga inovatif. Kemudian yang kedua, mau untuk terus belajar dengan mengikuti workshop, pelatihan, dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas diri saya sebagai guru, karena guru memiliki kompetensi-kompetensi yang tentu harus terus selalu diasah, harus terus selalu diperbarui, sehingga untuk mau terus belajar adalah hal yang penting. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif serta menghargai satu sama lain, di mana peserta didik merasa diterima, aman, dan nyaman dalam proses belajar di sekolah. Hal ini ketika lingkungan sekolah dapat aman dan nyaman, tentu juga akan bermanfaat bagi peserta didik dalam mengembangkan tidak hanya akademiknya saja, tapi juga nantinya dalam karakter dan hal lainnya tentu akan memiliki dan berpengaruh positif bagi peserta didik. Refleksi selanjutnya, yaitu sebagai guru profesional, saya akan melakukan yang pertama, saya akan melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, juga keterampilan profesional, seperti keterampilan komunikasi, dan keterampilan lainnya dengan senantiasa belajar. Di mana jika mengingat ke depan sejenak, visi untuk calon guru, yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat yang tentunya ketika saya menjadi guru profesional sangat penting untuk selalu belajar untuk mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan dalam bimbingan dan konseling khususnya. Kemudian saya akan berusaha untuk lebih dekat dan memberikan perhatian kepada peserta didik dengan peran saya sebagai guru BK. Juga memberikan contoh terkait dengan karakter yang berbudi luhur. Lalu yang ketiga, saya juga akan mengintegrasikan inklusivitas di lingkungan sekolah. Karena sekolah yang aman dan nyaman adalah sekolah yang menghargai adanya keberagaman atau perbedaan yang ada. Jadi dari 3 langkah tersebut, ketika saya sebagai guru profesional, saya akan berusaha untuk melaksanakan sehingga saya dapat memberikan pengaruh positif kepada peserta didik. Demikian presentasi atas hasil selama belajar pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Atas kelebihan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.